Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pasti udah siap semua kan? Ya, kita walaupun dalam situasi sedang darurat dari COVID-19, virus corona, tapi kalian tetap semangat mengikuti pelajaran ibu. Salah satunya adalah pelajaran PPKN untuk materi di bab terakhir kita semester genap, yaitu tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian nanti bisa lihat di buku halaman 171 ya. Oke, anak-anak, kita harus tetap semangat untuk belajar walaupun dengan seperti ini. Justru bagus kita memanfaatkan teknologi dengan belajar melalui jarak jauh atau daring dalam jaringan atau istilahnya online ya, seperti yang dianjurkan oleh Pak Menteri dan kemudian oleh Kadisdi kita. Nah, pelajaran kita sekarang ini adalah materinya tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya dalam KI 3 yaitu mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun indikatornya yang akan kita bahas sekarang adalah menganalisis makna persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sekarang kita sedang berbicara dengan adanya kasus corona, jadi ibu kaitkan dengan kasus corona yang sedang kita bahas saat ini dan kita hadapi sekarang ini, tidak hanya oleh bangsa Indonesia, ternyata memang oleh seluruh dunia, dan itu harus bahu-membahu di seluruh dunia. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita mungkin akan flashback dulu ke belakang, gimana sih sehingga Indonesia itu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Kalian tentu masih ingat Patih Gajah Mada. Siapa dia? Ya, dia adalah patih dari kerajaan Majapahit. Ya, dia ingin mempersatukan negara-negara atau kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara di bawah Majapahit. Supaya apa? Supaya bersatu kokoh dalam wilayah Nusantara. Beliau mengatakan bahwa dengan namanya Amuktipalapa, sumpah Amuktipalapa, bahwa saya tidak akan memakan buah palapa kalau Nusantara belum disatukan di bawah Majapahit. Ya, itulah sumpah yang memang ingin supaya kita bersatu. Nah, kemudian sekarang kita gimana? Apa juga memang harus bersatu? Ya pastinya. Kenapa? Karena kita sudah mendeklarasikan bahwa kita adalah negara berdasarkan atas Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dalam sila ketiga. Dalam sila ketiga dengan lambangnya yaitu pohon beringin, adalah pohon yang kuat, kokoh, rindang, bisa membuat teduh, kita bisa berteduh di dalamnya. Ini adalah lambang dari persatuan bangsa Indonesia. Di dalam lambang Pancasila, lambang negara kita. Ya. Nah, dari filosofi pohon beringin ini, itu adalah pohon yang kokoh dan kuat, pohon yang sejak lama ada, dan itu tidak bisa yang serta-merta ada, tapi perlu dirajut dari hal-hal yang kecil. Demikian juga dengan persatuan kesatuan negara kita. Dari sini kita punya filosofi bahwa harus dirajut dari hal-hal yang kecil. Ya. Nah, kemudian kalau kita maju lagi, kita menjadi sebuah negara. Jadi kita menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Ini pahlawan Cut Nyak ya. Di Aceh, kemudian di Jawa ada Pangeran Diponegoro, kemudian ini adalah tokoh pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantoro, kemudian ini adalah Bung Tomo yang menggerakkan kemerdekaan kita setelah agresi Belanda, kemudian ini Putri Raden Ajeng Kartini sebagai emansipasi negara kita.
Nah, ini bangsa Indonesia dengan ibu kota Jakarta, salah satunya adalah ada monumen Jakarta, yaitu Monas, Monumen Nasional. Ini merupakan lambang persatuan bangsa Indonesia. Dan ini adalah merupakan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini adalah bentuk persatuan negara kita yang tentu kembali kepada persoalan kita adalah diperlukan adanya persatuan dan kesatuan di seluruh bangsa Indonesia. Kalau tadi sila ketiga persatuan Indonesia, kemudian dalam UUD 45, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga ada bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Itulah salah satu identitas negara kita. Kemudian ada lambang negara, burung Garuda Pancasila. Ya, itu merupakan lambang persatuan negara kita. Nah, sekarang kita menukik dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sih dengan adanya virus corona ini? Apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya pemerintah yang mengatakan, "Hei warga negara, hei bangsa Indonesia, hei rakyatku, kita sekarang lockdown," seperti di Malaysia umpamanya, itu akan selesai? Nah, tentu tidak. Perlu ada tanggung jawab dari setiap individu. Kita ikut mendukung kegiatan dorongan pemerintah, seperti kita belajar sekarang juga merupakan salah satu bentuk dukungan kita terhadap program pemerintah untuk social distance, mengurangi interaksi kita sehingga kita belajar di rumah dan belajarnya pun online via dari dalam jaringan. Sekarang begini deh, ingat Sapulidi ya? Kita lihat gimana sih teori Sapulidi untuk persatuan kita, ya.